Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Hidayah yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengurus Masjid Al-Hidayah yang mudah-mudahan tidak bosan-bosan untuk memakmurkan Masjid Al-Hidayah ini ila yaumil qiyamah. Bapak, Ibu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang alhamdulillah pada malam ketiga taraweh di bulan Ramadan ini kita masih diberikan kekuatan dan kesemangatan. Semoga sampai di akhir Ramadan nanti kita tetap semangat. Dalam bahasa Banten aja kendor. Taraweh ibadah Ramadan aja kendor. Harus semangat. Kenapa umat Islam diwajibkan berpuasa? Sesuai dengan firman Allah yang telah tadi saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu, yang diperintah adalah orang-orang yang beriman. Untuk apa? Untuk berpuasa. Tujuan daripada berpuasa itu adalah agar kita semua mencapai predikat tattaqun, orang-orang yang takwa. Seperti halnya sebuah ulat. Ulat ini kalau ingin naik derajat, naik pangkat, maka mau enggak mau ulat ini harus berpuasa entah 30 hari, entah 40 hari, jadi kepompong. Setelah 30 hari atau 40 hari jadi kepompong ini tanpa makan, tanpa minum, baru ulat ini bisa terbang jadi kupu-kupu. Jadi maksud tujuan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas umat Nabi Muhammad ini berpuasa agar umatnya ini derajatnya tinggi. Keimanannya tambah menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau sudah bertakwa jaminannya surga. Surga itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Maka salah satu jalan untuk ke surga yaitu kita menjalankan puasa Ramadan. Banyak saudara kita yang Ramadan kemarin masih ada, sekarang sudah tidak ada. Banyak. Itu sih nggak kaget. Nggak kaget. Kenapa? Karena memang sudah kontrak di dunia sudah habis. Idza jajaluhum fala yastakhiruna wala yastaqdimun. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, maka tidak bisa dimajukan, dimundurkan. Orang ini sudah meninggal. Tidak ketemu dengan Ramadan. Kita yang diberi kesempatan oleh Allah panjang umur, maka di bulan suci Ramadan ini kesempatan emas. Bapak, Ibu, apakah ada jaminan Ramadan tahun depan bisa ketemu? Gak ada jaminan, Pak. Siapa yang ngejamin? Gak ada. Presiden pun gak bisa. Apalagi kelas wali kota, gak bisa ngejamin seseorang Ramadan ini masih ada, tahun depan apa kira-kira masih ada apa enggak. Ramadan tahun ini ada di barisan pertama, kedua, ketiga tahun ini. Apakah tahun ke depan ada di barisan mana? Kita nggak tahu. Maka kesempatan Ramadan ini harus benar-benar semaksimal mungkin. Sodakohnya, tadarusnya,
Qiyamul lailnya dan lain sebagainya. Anggap Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Ibu dan Bapak, anggap Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir. Tujuannya agar apa? Agar kita semangat. Orang-orang mengharapkan, banyak yang mengharapkan bulan Ramadan supaya bisa, tapi Allah berkehendak lain. Sehingga sebelum Ramadan kita diberikan doa oleh Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kita di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kita di bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita semua disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kapan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa terhadap umat Nabi Muhammad tuh? Nabi Muhammad kecil nggak puasa, karena apa? Karena belum ada perintah. Asbabun nuzul ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu setelah Rasulullah hijrah di Mekah umur 54. Isra Mi'raj Rasulullah umur 50. Ada sebagian ulama umur 51. 52 hijrah dari Mekah ke Madinah. Setelah dapat 2 tahun di Madinah baru turun ayat diperintahkan untuk puasa Ramadan. Jadi Rasulullah SAW puasa Ramadan ini semenjak umur 54 sampai dengan 63. Berarti berapa tahun Rasulullah? 9 tahun melaksanakan puasa Ramadan. Karena baru perintahnya baru turun. Jadi ada yang ngomong Rasulullah puasa sejak kecil. Yang kecil nggak puasa Rasulullah. Kenapa? Karena belum ada perintah. Lah maka setelah perintah puasa selesai, umur 63 semua perintah selesai, ada di Al-Quran semuanya. Sudah beres. Sehingga ayat terakhir, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ketika haji wada turunlah pada hari ini telah kusampurnakan agamamu untukmu. Sudah sempurna, mau cari ajaran yang mana lagi? Ajaran Rasulullah sudah sempurna dari A sampai Z. Dari urusan apa saja sudah sempurna. Tinggal kita bagaimana caranya mengikuti Rasulullah. Kita nggak bisa mengikuti langsung Rasulullah, nggak bisa Pak. Seperti halnya kita beli bensin. Bensin itu ada dalam lautan. Kita nggak bisa langsung pasang selang beli bensin dari lautan langsung ke motor, ke mobil kita, nggak bisa. Harus melalui pom bensin dulu. Lah pom bensin ini para sahabat, para tabi'in, para ulama. Maka kalau kita ngomong kembali kepada Al-Quran dan hadis itu terlalu besar untuk kita Pak. Beli bensin ke lautan langsung, ke kilang minyak langsung, ya nggak bisa, terlalu besar. Beli bensin di eceran atau di pom bensin, baru kita nggak sesat. Kalau kita beli bensin langsung ke kilang minyak, pasang selang langsung masuk ke mobil kita, motor kita, ya nggak mungkin. Maka belajar Al-Quran dan hadis langsung ke Rasulullah, ya nggak mungkin. Rasulullah sudah nggak ada. Ilmu Rasulullah sudah turunkan ke sahabat, sahabat diturunkan ke tabi'in, tabi'in diturunkan ke tabi'in sampai alim ulama. Maka halnya orang yang membenci ulama sama saja orang yang membenci terhadap Rasulullah. Maka sekarang orang banyak saking bencinya terhadap ulama dibully, ulama dibenci, ulama difitnah, macam-macam. Ini jangan coba-coba. Ini warisan Rasulullah. Para ulama ini berjuang agama. Syariat sababiyah Pak, kalau di Pulau Jawa nggak ada wali songo, sampai sekarang pun Islam nggak berkembang seperti ini. Karena di Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah itu ada wali songo. Sehingga penyebaran agama di Jawa yang disebarkan oleh wali songo pun belum tentu semua Pulau Jawa ini menjadi orang Muslim. Banyak orang yang gak muslim, padahal yang menyebarkan seorang wali Allah, seorang habaib yang sangat-sangat dekat dengan Allah. Makanya niat saya dari Banten ke sini silaturahim terhadap jamaah di sini. Mudah-mudahan kehadiran saya menjadi keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi istilahnya ibu dan bapak dalam belajar agama, tentunya orang yang umpama belajar Al-Quran. Sekarang belajar Pak, saya di Jakarta biasa jadwal kultum banyak.
Tapi orang Jakarta katanya nggak usah mengundang kultum karena bahaya. Ya apa tuh yang di apa namanya virus apa tuh lupa saya. Covid ya. Akhirnya dari YouTube. Kita nggak tahu dari YouTube ini gurunya dari mana, syaratnya dari mana. Memang ilmu kita dapat, tapi keberkahan ilmu kita nggak bakal mungkin bisa dapat. Semua orang bisa pinter, tapi keberkahan nggak mungkin orang bisa dapat. Karena apa? Karena nggak ada doa dari guru. Banyak orang yang nggak mau ngaji sama kiai karena gengsi, nggak mau ngaji sama ustadz ya karena saking gengsinya. Alah di YouTube juga ada, di apa namanya Instagram juga ada, segala macam nggak ada. Silakan belajar tapi sesat. Karena apa? Karena guru kita itu harus bersanad, harus berhadapan, harus talaki. Kalau umpama saya bacakan kitab Tafsir Munir, saya ngajinya ke siapa? Kalau saya bacakan kitab Fathul Muin, saya ngajinya ke siapa? Jelas. Maka dari ini yang diperlukan oleh ulama-ulama kita ya seperti ini. Kita belajar bismillah, satu dipertanggungjawabkan oleh kiai kita. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillah satu diajarkan oleh gurunya siapa? Dari A. A belajar ke B, B belajar ke C, terus sampai ke Rasulullah. Saya punya sanad hafidh Quran. Dari saya sampai ke Rasulullah cuma 41 sanadnya. Sanad Quran. Karena sanad Quran itu paling jauh. Karena apa paling jauh? Karena dari Jibril, Allah, Jibril, Nabi Muhammad, para sahabat paling jauh. Kalau sanad-sanad kitab lain paling 5 atau 10 orang. Maka carilah kita jangan bosan-bosan untuk mencari keberkahan dan mendapatkan doa dari para ulama-ulama terlebih dahulu. Ini yang kita harapkan Bapak. Ibadah kita ini masih jauh. Kalau enggak ditopang dengan belajar, apakah itu belajar Quran, belajar tajwid, fikih, segala macam, ini susah. Amal kita apa yang diterima? Orang sedekah aja masih hitung-hitungan. Mending besar, kecil masih hitung-hitungan. Ya bingung, nyatetnya bingung. Makanya sedekah yang paling banyak, Bu, Mbak, sedekah yang paling banyak pahalanya adalah bulan Ramadan. Loh nanti aja Ramadannya di akhir 10 Ramadan sedekah berlipat ganda. Iya kalau usianya nyampe. Kalau enggak nyampe ke puluhan Ramadan, maka bersegeralah fastabiqul khairat wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Dalam kebaikan harus punya hati. Kita ini masih diberi kesempatan, belum tentu besok Allah beri kesempatan hidup ke kita. Belum tentu kita ini, Masya Allah Bu, Pak ya, nggak ada daya upaya. Sehingga la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ibadah. Tidak ada kekuatan untuk meninggalkan kemaksiatan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan karena waktu juga yang mempersingkat pertemuan kultum Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa disambung di malam-malam berikutnya. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sunatan tarwih raq'ataini jami'atan rahimakumullah. As-salat